Ini ada PR satu nih, Mang Amsi. PNBS kapan kira-kira? Betul. Ini sebelum nanti ke pertanyaan teman-teman gitu. Ini kayaknya momentumnya memang belum ada, atau memang dia secara kultur di grupnya juga tidak banyak, tidak agresif lah ya, dengan mengikuti perubahan gitu ini ya. Atau gimana ya Mang Amsi ya ini? Tadi kalau kita lihat secara hitungan rasionya lumayan mirip-mirip BNK juga. Iya, Kalau kita lihat BNK kan juga sebetulnya kalau ini tahun ini ya dari Februari sampai dengan Juli ini dari di bawah 500 sampai dengan berapa bulan, berarti cuman iya betul. 5 bulan ya. 5 bulan sampai ke 4 ribuan gitu. Luar biasa gitu ini kan. Iya, baru 5 bulan, Pak. Pergerakannya 1000%. Iya, betul. Gitu. Luar biasa. Ini PNBS gimana, Mang Iya, Amsi iya, kira-kira? betul. Oke, kalau PNBS kita lihat dari profitabilitas saja itu ROE-nya cuma 0,27%, Iya, iya. di bawah 1%. Jadi kalau orang sekilas aja misalnya lihat profitabilitasnya ini sangat gak menarik gitu ya, di bawah 1% gitu, baru 0,27%, Pak. Dari situ aja udah nggak menarik. Banding BANK masih mending 0,49 meskipun masih di bawah 1 juga. Gitu. Kalau BRIS kan sudah 13%-an tadi ya. Satu lagi BTPS paling bagus tuh Pak. BTPS itu 24% ROE-nya. Jadi istilahnya kalau dari sisi fundamental, BTPS itu paling bagus sebenarnya. Cuman dia kan ekuitasnya sedikit ya. Ekuitasnya tidak mungkin tadi kita lihat di atas ekuitasnya itu cuma 6 triliun gitu. 6 triliun. Jadi mungkin BTPS pun itu cuma seperempatnya BRIS gitu dari sisi ekuitas. Marketnya kan kalau mungkin BTPS tidak bisa dibandingkan dengan BRIS kan kalau dari segmented banget ini ya. Terbatas sekali ya, gitu betul. ini ya. Ya kan kalau kita bicara pensiunan ya. Betul. Jadi memang pengelola pensiunan, tapi memang terbuka juga buat UKM gitu Pak. UKM, kemudian pemberdayaan perempuan. Jadi memang menyasarnya sih, saya melihat kalau BTPS strateginya itu yang low risk gitu. Jadi kan kalau pemberdayaan ekonomi misalnya rumah tangga atau ibu-ibu itu katanya lebih cenderung lebih rendah risikonya. Ibu-ibu itu lebih taat bayar Pak, juga, Pak dibanding bapak-bapak katanya. Menurut riset ya. Masuk neraka gitu. Jadi betul. lebih ke situ gitu nih. Market retail gitu nih. Iya. Oke, makasih. Kita coba iya, ini Pak. ya, apa namanya, ajak teman-teman. Ini udah beberapa masuk ke line up pertanyaan gitu ya. Ini kita buka yang di kolom pertanyaan dulu ya. Dari Neneng Istiqomah nih ini ya. Dia menanyakan terkait dengan PER, PBB, ROE, dan ekuitasnya, apakah keempat bank syariah memiliki prospek yang bagus? Tadi sebenarnya kita sudah bahas satu persatu ya. Bahkan Mang Amsi tadi sudah urut juga ya ini ya. Ini mungkin sudah kita skip aja ya Mang Amsi ya. Kita lewat aja. Kita lanjut. Iya, betul. Atau nanti juga di YouTube saya sudah pernah dibahas Pak, video tentang 4 bank syariah ini berdasarkan kuartal pertama. Oke, gitu. jadi kalau mau sudah di detail lah, saya buat tabelnya juga. Jadi channel YouTube-nya Mang Amsi ya, itu udah Mang dibahas Amsi aja. Mang Amsi. terkait dengan tadi ya, secara valuasi apa namanya, keuangannya betul ya, sekali, untuk 4 bank tadi. Perbandingan. Oke. Kemudian perbandingan keempat saham itu ya. Saputra. Kenapa ya saham BRIS makin nyungsep ya gitu. Ini belum lihat sekarang kayaknya nih. Belum lihat sekarang karena ini beberapa hari ini tumbuh setelah ada pengumuman rekening online kalau nggak salah ya. Tapi ya, mungkin Mang Amsi bisa detailkan deh ini ya. Silakan Mang Amsi. Oke.
Oke, terima kasih, Kang. Jadi sebenarnya kalau saya sambil Iya, buka iya. grafik ya, kalau ini bicaranya kalau naik Jumsep itu biasanya teknikal kan. Jadi kan setelah dia menyentuh Hmm, harga tertingginya di 3.980, dari 3.980 dia itu meluncur memang iya. sampai ke terendahnya itu 1.700-an Hmm, kalau berapa nih? 1.700-an ya, 1.700-an. Tapi setelah 1.700 itu dia konsolidasi di situ. hmm, Konsolidasi dan iya. kemudian membentuk pola double bottom istilahnya seperti huruf W gitu, Pak. Dan itu ininya di 2100 waktu itu, di Hmm, resistennya di 2100. Jadi ada rentang sekitar 400. Nah, kalau teman-teman beli ketika break hmm, 2100, sebenarnya masih ada peluang itu ke 2500. Jadi sebenarnya 2500, saya tadi pernah hitung, saya hitung 2560 itu hmm, adalah resisten pertama sekarang yang akan dituju oleh BRIS. Jadi kalau teman-teman yang beli di 1700 ketika dia supportnya kuat di 1700-an, sebenarnya kan sudah untung sekitar hmm, kalau sampai sekarang aja sudah untung, tadi naik ke 2330. Sudah untung hmm. 630, Iya, 600 per 17, hampir 30% sebenarnya gitu. iya, iya. Beda cerita kalau yang beli di 3.900 itu Heeh, beda cerita. Tapi kalau yang beli dari 1.700 itu kan ada semacam apa ya, sudah naik lagi sekitar 30%. Jadi mungkin nanti kita tinggal apa hmm, tinggal memilih saja misalnya kapan waktu hmm, yang tepat untuk membeli, kapan waktu yang tepat untuk menjual gitu. Kalau menggunakan misalnya menggunakan Fibonacci atau menggunakan garis trend line itu kita sudah dipandu kok. Oh, kalau break sekian kayaknya naik. Nah, kalau saya coba buat sedikit ini aja ya. Misalnya ketika turun, saya hubungkan garis-garis yang downtrendnya itu dan breaknya sekitar di hmm, 1900-an itu, Pak. Nah, gini. Jadi di sini itu di 1900 itu sebenarnya sudah mulai bisa cicil beli hmm. waktu itu. Kenapa? Karena dia sudah break downtrend lain. Jadi ada dua atau tiga kali garis resisten yang oleh tren tersebut. Dan ketika tembus 1900 itu ada Hmm, candlenya sangat 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 panjang dan hijau gitu. Dan saya itu confirm uptrend gitu. Dan di sini kalau kita lihat targetnya hmm, sekitar 2.500 sampai 2.550. Jadi hmm. kalau teman-teman yang baru beli tadi itu ya masih ada sih 10%-an gitu. Tapi yang lebih besar tuh yang sabar di 1.700. Iya, iya, iya. Kebetulan saya pernah beli di 1.800, Pak. Nyicil gitu. Nyicil 1.800 saya cicil gitu. Karena saya lihat patternnya ini kayaknya akan Hmm, break deh. Kalau break saya tambah lagi di 1.900 lebih. hmm, Nah sekarang itu saya sudah panen sebagian, saya simpan sebagian. hmm. Untuk BRIS Ini ya, ini untuk BRIS. ini dia nanya Bris Atau aja. Ini bank lain juga ada yang ditanya, di Pak? apa di Leipzig juga ada yang nanya juga terkait dengan Bris nih. Bris layak dibeli dan di hold ya Kang gitu nih. Mungkin bisa nyambung ke ini. Ini sarannya Hmm. gimana nih? Untuk di hold gitu. Iya. Jadi kalau lihat tadi dibandingkan secara fundamental, BRIS ini paling paling potensial punya cerita. Ah, ah. Memang sekarang BANK yang lagi banyak cerita. Tapi BANK itu mohon maaf, karyawannya berapa gitu. Atau misalnya Iya. infrastruktur penunjang digitalnya lebih banyak mana dibanding BRIS. Gitu aja lah. Kalau fundamental kan bicara gitu. Memang orang bilang, Hmm, kan Bang nanti branchless gitu. Bank itu nggak ada cabangnya. Ya tapi minimal secara infrastruktur, sekarang mana yang memungkinkan misalnya hmm. misalnya kalau mau mengkonversi ATM jadi ATM store tunai. Iya, Karena iya, iya. manusia orang-orang di kampung masih pakai ATM, Pak. Gitu. Hmm, Masih pakai ATM, belum pakai e-wallet semua kan. hmm, Nah sekarang yang paling memudah untuk hmm. mengkonversi ATM siapa? BRIS punya 1.700 ATM. BTPS punya nggak? Bank punya nggak? PNBS punya nggak? Jadi kalau kita bandingkan keempat-empat ini, dengan Iya, ada iya, iya. merger sebenarnya BRIS menjadi lebih kokoh secara infrastruktur gitu. Hmm, Nah, tinggal nanti manajemen kemudian strateginya bagaimana gitu. Digitalisasi menurut saya, hmm. digitalisasi itu akan lebih mudah ketika punya infrastruktur pendukung. Dan infrastruktur pendukung ini saya lihat di antara keempat bank syariah yang sudah Hmm. listing di bursa, tentunya BRIS yang paling punya potensi untuk itu. Apalagi misalnya Di kalau Aceh. dikaitkan dengan Hmm. politik kanun yang ada di Aceh, yang katakanlah betul semua bank yang Hmm. konvensional nanti harus mengkonversi jadi bank syariah. Iya. Dan yang paling mudah mengkonversinya dengan menggunakan BRIS tadi. BRIS itu sudah gampang Hmm. mengkonversi BSM, Hmm. BNI Syariah, BRI Syariah jadi BRIS.
jadi bank BSI sekarang. Nah itu juga peluang dari situ juga berapa. Kemudian teman-teman, BRIS itu bukan hanya bank syariah ini bukan hanya bicara tentang keuntungan atau pembiayaan, tapi juga bicara filantropi. Dan di antara 4 bank ini mana yang sudah menjalin kerjasama dengan lembaga amal zakat, lembaga amal-amal, misalnya lembaga donasi. Dan saya langsung dengar dari direkturnya, BRIS sudah punya kerjasama. Bahkan tadi pagi saya menyimak seremoni penandatanganan MOU antara BRIS, Bank BSI dengan 3 manajer investasi. Apri Shailendra sama satu lagi saya lupa. Itu tentang reksadana. Kenapa? Karena BRIS menjadi bank kasediaan pertama syariah. Itu udah masuk industri pasar modal. Jadi untuk mendigitalisasinya itu juga mudah. Karena mereka sudah punya akses. Bank kastedi misalnya. Nanti Bank RDN juga akan dimaksimalkan di BRIS. Jadi sebenarnya masih banyak cerita untuk dibahas di BRIS. Hanya saja sekarang harganya sedang turun. Tapi pertanyaan saya sederhana. Bukankah kalau kita beli barang itu lagi diskon? Bukan dipucuk. Kenapa kalau kita belanja ke mall kita suka nyari barang yang tadi saya belanja ke minimarket. Yang saya cari itu minuman itu bukan minuman sesuai selera saya Pak. Biasanya minuman yang lagi ada price tag-nya warna kuning. Pasti promo. Ini kopi sama aja kok rasanya kopi kan gitu-gitu aja. Yang ini 7.000, yang ini 4.000. Saya beli yang 4.000 karena harga normalnya 8.000. Itu udah diskon 50%. Jadi saya dapatkan kan seperti itu. Kenapa tidak? Saya membuat feed di Instagram. Kita bisa mempraktekkan value shopping ke dalam saham. Contoh gini Pak. Kemarin di Gramedia itu ada diskon 90%. Saya bisa dapatkan satu buku karyanya istrinya Hairul Tanjung. Itu yang harga normalnya 660.000. Saya beli dengan harga 50.000. Iya. Jadi diskonnya 92%. Nah, kenapa filosofi value shopping itu nggak kita praktekkan di saham gitu? Jadi kalau sahamnya bagus, prospeknya bagus, harga turun bukannya bagus juga buat nyicil. Tinggal kita pakai teknikal. Misalnya kita pakai Fibonacci retracement, ditarik, oh dia arahnya, contoh Telkom misalnya. Saya nggak tahu Telkom berapa tadi. Kemarin saya coba belajar menarik-tarik garis gitu Pak. Ternyata Telkom ada support di 2960. Kalau 2960 ini ketembus, dia akan ke bawah. Tapi kalau mantul, kayaknya dia di situ supportnya. Pakai ilmu-ilmu sederhana support resisten juga sebenarnya teman-teman bisa memaksimalkan keuntungan. Karena bagi kita di syariah saham itu dan saya pribadi menggunakan FATAMA gitu kan, fundamental analysis, technical analysis, money management, semua dikompromikan bukan semua dikompromikan bukan dikonfrontasikan. Ini ya. Jadi gitu, untuk artinya kalau saya boleh simpulkan terkait dengan BRIS dengan pertanyaan tadi dibeli dan di hold ini sangat menarik ya karena dari prospek dan langkah strategis yang dilakukan oleh jajaran direksi BRIS juga cukup agresif ya, sepertinya dengan membesar dia, peluang-peluang yang ada di kelasnya dia itu dicoba ambil gitu. Contoh tadi jadi bank kasedia, kerjasama dengan manajer investasi. Ini kan kelas-kelasnya dengan ekuitas di atas 20 triliun gitu ya. Perilaku itu dilakukan dan tentunya ini akan mendorong BRIS lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat dari harga juga, ini agak-agak aneh juga dengan BANK kalah juga ya gitu. Kalau pandangan awam kan lihatnya, kok BRIS harganya 2.000-an ya, BANK harganya 3.600 gitu. Kan itu juga jadi secara awam melihatnya, oh mahalan ini ya, ada apa dengan BRIS gitu kan. Tapi tadi kalau kita lihat dari ini layak di hold ya Mang. Untuk BRIS ya sepertinya ya, dengan tadi penjelasan Mang Amsi tadi ya.